Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Mengawali pertemuan kali ini, pertama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan, khususnya nikmat iman, Islam, kesehatan, juga kesempatan. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pengasuh yang telah memberikan waktu kepada kami, yaitu dalam rangka mengisi yaitu kegiatan seni baca Al-Quran. Dan mudah-mudahan di kesempatan kali ini dan seterusnya, yaitu dalam rangka belajar Al-Quran, khususnya tilawah, nanti ke depan anak-anak semua bisa menjadi lebih baik. Singkat saja untuk dalam kesempatan ini berkaitan dengan belajar Al-Quran dengan tilawah, artinya dengan lagu. Jadi anak-anak semua ketika nanti belajar Al-Quran, khususnya tilawah, tidak boleh malu mengeluarkan suara. Itu yang pertama. Jadi jangan malu untuk mengeluarkan suara. Singkatnya kurang lebih demikian. Ketika kita belajar yang namanya lagu, berarti anak-anakku semua harus rajin mendengarkan lagu. Jadi kita bisa menirukan lagu, itu tentunya awalnya adalah kita mendengarkan lagu. Saya kasih contoh misalnya demikian. Ketika anak-anak belum pernah mendengarkan lagu yang kalian dengarkan, kira-kira ketika anak-anak langsung mengikuti lagu tersebut, kira-kira sulit atau mudah? Kalau belum pernah mendengarkan lagu itu, kira-kira bagaimana? Sulit. Tapi ketika nanti kita sering mendengarkan lagu yang kita dengarkan, ya, nanti kita disuruh menirukan, insya Allah nanti akan lebih mudah ketika kita menirukan. Paham ya? Baik, akan kami lanjutkan. Yang pertama, ketika kita belajar apapun, kita harus punya rasa senang terlebih dahulu. Ini yang nomor satu. Jadi belajar apapun, yang nomor satu kita harus senang. Misalkan belajar tilawah, kalau kita sudah tidak senang, nanti tentunya ada semangat atau tidak untuk belajar? Tidak. Itu yang nomor satu. Saya kasih contoh, misalkan biasanya anak laki-laki itu suka biasanya olahraga, salah satunya adalah biasanya sepak bola. Ini contoh saja. Ketika misalkan kalian suka atau senang hobi sepak bola, tentunya nanti mesti apa?
semangat. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak suka, tidak senang, tentunya nanti tidak akan ada semangat. Jadi kalau kita belajar Al-Quran khususnya tilawah berarti kita harus senang. Salah satunya adalah mendengarkan lagu, khususnya adalah lagu-lagu seni baca Al-Quran. Sedikit kami sampaikan untuk lagu seni baca Al-Quran yang dikenal di Indonesia itu ada 7. Ini sebatas pengetahuan singkat saja. Ada lagu Bayati, ada lagu Soba, ada lagu Hijaz, ada lagu Nahwan, ada lagu Ros, ada lagu Sika, ada lagu Jiharka. Jadi ketujuh itu adalah macam-macam lagu untuk seni baca Al-Quran. Nah, kemudian untuk materi, insya Allah nanti yang akan kita pelajari adalah membaca Al-Quran dengan tilawah sistem MTQ. Jadi ada 2 sistem, yang pertama sistem MTQ, yang kedua adalah sistem haflah. Kalau sistem haflah itu para qari-qari'ah ketika membaca Al-Quran dengan tilawah itu bebas, dimulai dari lagu apa itu terserah. Tetapi kalau sistem MTQ itu ditentukan dengan waktu, ya. Kemudian harus dimulai dari lagu Bayati, dari Bayati Koror, mungkin Husaini jawab dan jawab. Setelah itu baru pindah irama. Jadi kalau sistem MTQ itu harus dimulai dari lagu Bayati, dari Bayati Koror, Bayati Husaini, jawab dan jawab. Mungkin anak-anak yang ada di sini, mungkin ada yang sudah pernah belajar Al-Quran, ya, khususnya tilawah. Ada yang sudah pernah? Coba angkat tangan. Masih belum pernah sama sekali. Anak-anak semua belum ya. Baik ya, nanti ini sebagai mukadimah perkenalan dalam kesempatan ini, nanti sedikit akan kami sampaikan ya. Misalkan contoh, misalkan lagu Bayati, nanti kita belum buka Quran ya, nanti pakai senandung saja. Nanti untuk tangga nada dari suara rendah, sedang, kemudian tinggi. Tadi yang pertama kalian harus apa tadi? Senang, itu yang pertama ya. Ketika kita belajar apapun itu kuncinya nomor 1 adalah kita harus senang. Yang kedua, harus banyak berlatih. Karena kita belajar lagu berarti anak-anak semua di rumah harus melatih suara. Terus cara melatih suara itu bagaimana? Ukurannya demikian. Kalau kita bersuara, ya, diusahakan ketika kita berlatih bersuara sampai bisa keluar keringat. Sekarang saya tanya, siapa yang sudah pernah berlatih suara sampai keluar keringat? Ada kira-kira? Belum. Kira-kira bagaimana gambarannya? Berlatih suara kok sampai keluar keringat. Artinya bagaimana? Ketika mengeluarkan suara yang kita miliki itu benar-benar maksimal. Itu nanti dalam tempo berapa menit insya Allah akan keluar dari keringat. Jadi suara itu harus dipaksa. Jangan malu mengeluarkan suara. Yang nomor 1 senang, yang nomor 2 apa tadi? Harus banyak berlatih. Kemudian begini, suara itu memang bakat dari masing-masing anak itu berbeda, ya, seperti itu gambarannya. Jadi terkadang ada anak itu yang mempunyai kelebihan bakat suaranya bagus, kemudian
jika mendengarkan lagu itu bisa langsung cepat untuk menirukan. Ada juga yang kemampuan suara itu pas-pasan. Dibilang bagus ya belum bagus, dibilang kurang atau kurang bagus juga biasa. Artinya biasa-biasa saja. Asalkan kita mau berlatih sungguh-sungguh, insya Allah nanti bisa menjadi lebih baik. Kemudian yang berikutnya, suara ini biasanya di samping kita berlatih ya, diusahakan anak-anak semua harus berolahraga. Artinya ini nanti olahraga adalah untuk mendukung, di samping power suara bisa lebih bagus ya, nafas pun juga akan bisa menjadi panjang. Jadi salah satu upaya untuk nafas itu bisa panjang, salah satunya adalah dengan olahraga. Olahraga itu ukurannya jangan kecapean. Ukurannya bagaimana? Keluar keringat itu sudah cukup. Misalkan lari kecil atau lari di tempat, yang penting istiqomah. Itu gambaran ya. Latihan suara, kemudian untuk nafas itu latihannya adalah salah satunya dengan olahraga. Suara itu kalau kurang istirahat juga kurang baik. Kebanyakan tidur, kebanyakan istirahat itu juga kurang baik. Berikutnya yang tak kalah penting adalah menghindari makanan dan minuman yang sekiranya mengganggu suara. Kira-kira bisa atau tidak anak-anak semua? Sekarang saya tanya dulu. Dari sekian yang hadir di kesempatan ini, kira-kira es ya, itu anak-anak suka atau tidak? Saya tanya dulu. Suka. Sekarang saya tanya, es itu kira-kira rata-rata mengganggu suara atau tidak? Kalau tidak percaya saya akan membuktikan. Belum lama ini ada teman saya, ini sebuah cerita, masih kelas 1 SD, terus untuk belajar tilawah. Kebetulan dalam waktu dekat itu ternyata ada lomba. Kemudian ketika mau berlatih ya, itu misalkan malam itu latihan ya, itu malam hari sudah latihan, itu suara itu normal. Nah pada malam itu ada temannya yang minum es, kemudian dikasih sedikit. Besok malamnya mau latihan lagi, suaranya sudah tidak bisa dipakai. Jadi es itu kalau kita nggak cocok ya, ketika suara kita misalkan saat ini normal, nggak ada kendala, mungkin nggak batuk atau mungkin nggak serak, terus kita minum es dalam waktu dekat singkat, tidak menunggu besok, terkadang sekarang minum es, nanti malam bahkan suaranya tidak bisa dipakai. Itu contoh. Jadi makanan dan minuman yang sekiranya mengganggu suara itu kalau bisa dihindari. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalau misalkan nggak kuat ngempet, bahasanya seperti itu. Kadung suka es misalkan, terus bagaimana? Ya harus dipaksa, jangan minum. Itu kalau bisa. Sekarang saya tanya. Sekarang makanan yang sekiranya mengganggu suara, kira-kira anak-anak semua bisa kira-kira menyebutkan. Ukurannya cuma seperti ini. Oh saya kalau makan ini kok tenggorokan saya serak, misalkan seperti itu. Sekarang contoh coba. Makanan bisa buah-buahan atau yang lain, kira-kira yang mengganggu suara. Kalau gorengan itu begini ya. Kalau kita
menggorengnya itu sendiri, minyaknya bagus, insya Allah tidak terlalu mengganggu, asalkan nggak banyak. Tapi kalau kita beli gorengan itu terkadang minyaknya kurang bagus. Ketika kita hanya makan 1 atau 2, nanti setelah itu kita mau latihan, nanti akan terganggu suara kita. Itu ya. Jadi anak-anak semua, terutama yang punya bakat suara ya, tadi di samping berlatih olahraga harus apa? Bisa menjaga apa? Makanan. Jadi makanan atau minuman yang sekiranya mengganggu suara itu kalau bisa paling enggak dikurangi. Karena nanti akan mengganggu. Ya, kurang lebih seperti itu ya gambaran untuk ke depan berkaitan dengan apa itu materi atau pelajaran yaitu seni baca Al-Quran. Jadi suara harus siap ya. Jadi anak-anak semua nanti siap air putih ya. Nanti sebelum kita berlatih suara minum air putih dulu, dan dibiasakan di rumah pun minum air putih. Jadi yang biasa sering minum es dikurangi, perbanyak air putih. Itu ya. Terus berikutnya kita kembali lagi untuk materi tilawah. Jadi anak-anak harus sering atau sesering mungkin mendengarkan lagu, khususnya adalah lagu-lagu seni baca Al-Quran. Saya kasih contoh saja, misalkan demikian. Ketika ada sebuah lagu kita sering mendengarkan ya, sering terdengar, nanti ketika misalkan kita disuruh menirukan, insya Allah nanti akan lebih mudah. Sekarang akan saya tanya kepada anak-anak semua, kira-kira dari sekian banyak anak yang suka mendengarkan lagu di rumah, angkat tangan. Lagu itu kan macam-macam, ada lagu India, ada lagu qasidah, ada lagu sholawat. Angkat tangan coba. Yang suka mendengarkan lagu, angkat tangan, jangan malu, coba angkat tangan. Ya. Sekarang saya akan tanya dari depan dulu. Namanya siapa? Daris. Ya. Kalau di rumah suka mendengarkan lagu apa coba? Pop, apa India, apa qasidah, apa dangdut? Loh, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya coba. Saya coba. Lagu bahasa Inggris. Saya malah nggak bisa bahasa Inggris. Coba. Ya nggak apa-apa. Ya terus suka mendengar lagu kalau di rumah? Suka mendengarkan lagu? Saya tanya coba. Biasanya kalau di rumah suka mendengarkan lagu yang didengarkan apa? Apa sholawat, apa qasidah, apa India, lagu India coba. Lagu sholawat, terus sebelahnya coba. Lagu sholawat. Coba misalkan saya ingin ini sebatas apa itu untuk menguji ya. Ketika kita sering mendengarkan lagu, insya Allah nanti kita akan lebih mudah, lebih cepat ketika menirukan lagu. Siapa yang sering mendengarkan lagu sholawat, misalkan lagunya Nisa Sabian, misalkan ada? Angkat tangan coba. Terus ya, coba saya kasihkan contoh saja, misalkan satu yang gampang. Bisa menirukan lagu Nisa Sabian yang kurang lebih seperti ini. Misalkan Ahmad ya Habibi, Habibi. Bisa nggak ya? Habibi salam, Habibi. Bisa nggak itu? Bisa? Kira-kira. Salam alaika. Bisa nggak itu? Habibi. Bisa nggak seperti itu? Bisa? Mendengarkan kira-kira? Ini belum tilawah ya, ini masih untuk mancing kira-kira lagunya. Nanti ada lagu, tirukan ada lagu. Kuncinya seperti itu. Kalau saya itu sholawat suka, dengarkan lagu India suka, lagu dangdut suka. Sekarang kalau nggak percaya tak kasihkan contoh. Terus hubungannya apa dengan lagu dangdut kok misalkan kok ditilawah? Misalkan kalau ada pertanyaan seperti itu, apa ada hubungannya misalkan? Karena begini.
Kalau saya itu kalau misalkan melatih cengkok ya, itu cukup begini saja. Ada sebuah lagu, misalkan kita mendengarkan, tampilkan sebuah lagu yang mungkin ini cengkoknya agak sulit, misalkan nanti untuk gambaran saja. Misalkan contohnya seperti ini. La 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 la. Kalau kalian misalkan sering mendengarkan mesti bisa menebak itu lagunya siapa. Itu yang membawakan adalah salah satu penyanyi terbaik, yaitu namanya Iyeth Bustami. Itu termasuk lagu Melayu. Walaupun saya misalkan gak hafal syairnya, saya tirukan cuma cengkoknya saja. Itu caranya melatih suara. Dengan kita sering mendengarkan lagu, kita biasanya akan menirukan lagu yang kita dengarkan. Dengan kita mendengarkan lagu, nanti sudah melatih kelenturan suara. Sekarang lagu dangdut yang lain, yang sekiranya mungkin anak-anak semua ini gampang. Pernah mendengarkan lagu? Misalnya ini contoh saja ya. Misalkan begini. Saya ambilkan satu lagu dari lagunya Bang Haji Roma Irama, misalkan. Ya, kita kasih contoh saja. Misalkan sederhana saja. Hei manusia, misalkan seperti itu. Hormati ibumu yang melahirkan, misalkan seperti itu. Lagu dangdut itu kelihatannya gampang, tapi cengkoknya tidak gampang. Ya atau tidak? Ya, kurang lebih nanti gambarnya seperti itu. Hormati ibumu yang melahirkan, dan seterusnya. Dan membesarkanmu, dan seterusnya. Nah gitu. Nanti akan melatih suara, melatih kelenturan suara. Misalkan yang suka mendengarkan lagu India, ada yang suka mendengarkan lagu India? Ini lagu India itu kalau didengarkan cengkoknya juga tidak gampang. Kesimpulannya kalau kita belajar lagu, kita harus banyak-banyak mendengarkan lagu, kemudian kita menirukan lagu yang kita dengarkan. Gitu ya. Baik, di kesempatan ini saya kasihkan contoh singkat saja ya. Ini untuk materi tilawah ya. Nanti kita praktekkan sedikit saja ya. Saya ingin nanti anak-anak semua menirukan apa yang saya contohkan, gitu ya. Nanti sederhana saja. Kita awali dari lagu Bayati dari suara koron atau suara rendah. Saya kasihkan contoh 1, 2, 3 kali. Coba anak-anak nanti menirukan. Ini belum masuk ayat-ayat Al-Quran. Siap kira-kira anak-anak semua? Oh, nggak ada suaranya. Siap? Nah, suaranya harus dikeluarkan. Jangan malu mengeluarkan suara. Ta'awud dan basmalahnya tidak saya baca. Langsung contoh saja sederhana. Coba untuk didengarkan kemudian ditirukan. Siap ya? Ya, siap didengarkan. Nanti lagunya juga harus ditirukan. Dari suara rendah dulu, suaranya dibesarkan. Siap ya? Cuma gitu ya. Saya kasihkan contoh cuma sederhana. Saya ulang lagi 3 kali, nanti coba ditirukan. Ini Bayati koron dari suara rendah ya. Saya ulang 1 kali lagi, coba ditirukan. Siap ya?
Coba ditirukan sama-sama 1, 2, 3 ya. Nah, bagus ya. Sekarang bentuk yang berikutnya saya langsung pakai Bayati Husaini langsung suara 3. Nadanya diangkat sedikit, perhatikan. Na 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 na. Coba saya ulang lagi ya. Na 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 na. Saya ulang satu kali lagi, nadanya ditirukan, lagunya juga ditirukan. Na 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 na. Coba ditirukan 1, 2, 3 ya. Suaranya kurang lepas sedikit ya. Coba diulang lagi. 1, 2, 3 ulang. Bagus. Sekarang saya pakai model yang lain ya, sama-sama Husaini. Saya kasihkan contoh 3 kali, setelah itu ditirukan. Dirasakan dulu lagunya. Na 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 na. Misalkan gitu ya. Sekarang awalnya saja, nanti terusnya malah bingung ya gitu. Kalau tadi kan na 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 seperti itu. Sekarang saya pakai yang seperti ini. Na 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 na. Nah, coba itu saja. Ya, siap ya. Gampang ini. La 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 boleh. Nggak harus na na na, nggak harus seperti itu. Nanti kalau kita sudah bisa seperti itu, nanti baru kita praktekkan pada ayat Al-Quran. Apa bisa? Insya Allah bisa. Coba ya, saya ulang lagi, titirkan. Na na na. Coba na na na. Ayo titirkan. 1, 2, 3. Na na na. Na na. Na na. 2 kali ya. Na 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 na. Ayo coba 1, 2, 3 titirkan. Na na na. Hampir ya, sudah bisa menirukan, tapi kurang. Kalau bisa nih, menirukan lagu itu sebetulnya gampang kalau sekedar menirukan. Yang sulit menirukan lagu agar supaya menjadi bagus, menjadi indah, itu yang tidak gampang. Sekarang coba ditirukan ya. Tadi sudah na 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 na. Sekarang perhatikan cengkoknya, tirukan na 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 na. Coba. Sulit atau belum? Bisa, kira-kira. Kalau lagi ya. Na 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 na. Perhatikan. Na 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 na. Coba ayo ditirukan. 1, 2, 3. Na 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 na. Itu ya, itu gambaran. Sekarang kita kembali lagi dari bentuk yang awal tadi. Na 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 na. Ayo tirukan sama-sama 1, 2, 3 bersama. Na 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 na. Bagus. Sekarang nada berikutnya naik sedikit lagi. Na 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 na. Tirukan 1, 2, 3. Na 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 na. Lagi agak tekan lagi suaranya yang kuat ya. Na 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 na. Ayo lagi 1, 2, 3. Na 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 na. Na na na. Coba. Na na na. Na na na. Na na na. Itu contoh saja. Ada yang modelnya jawabnya bisa seperti ini. Na 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 na. Coba dengar. Na na na. Saya ulang lagi ya. Na na. Itu ada na na na. Bapak nanti harus sering mendengarkan lagu, ditirukan cengkoknya. Saya ulang lagi ya, jawab ya. Na 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 na. Tirukan 1, 2, 3. Na 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 na. Na na na. Cukup? Jawab. Sekarang jawab pun jawab. Nanti setiap lagu itu ada puncaknya yang
jawab yaitu suara tinggi. Sekarang coba dengarkan dulu. Sekarang nadanya naik lagi tinggi, ya. Harus siap. Ambil nafas. Kalau bersuara perutnya ditekan yang kuat atas, perutnya jangan kempes. Ya itu. Jadi perutnya ini siap ya. Sekarang nada berikutnya. Na na na. Coba gampang ini ya. Siap ya. Na na na. Ayo siap. Tirukan 1 2 3 suaranya lepas tinggi ya. Na na na. Kurang tenaga. Ayo coba lagi. Siap? Harus lepas ya. Sudah bisa tapi kurang. Ayo lepas. Dipaksa lagi suaranya. Na na na. Ayo tirukan. 1 2 3. Na na na. Sekarang tirukan seperti ini. Na na na. Na na na. Coba tirukan 1 2 3. Na na na. Ah ah. Na na na. Na 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 na. Dikatakan gitu ya. Jangan na na na. Kurang ya. Na na na. Coba tirukan 1 2 3. Na na na. Nah, bagus. Sekarang saya gandeng. Na 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 na. 1 2 3. Na 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 na. Itu nanti belum puncak tinggi nih. Jauh-jauh nanti suaranya paling tidak harus mencapai sekian. Na 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 na. Siap mau naik? Na na na. Naik lagi. Na na. Nah, suaranya dipaksa gitu. Ya. Ini kurang lebih. Nanti kalau kita mengeluarkan suara pokok maksimal nanti dalam hitungan menit nanti akan keluar dari. Nah, kalau bersuara nggak maksimal misalkan na 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 diulang-ulang nggak akan keluar dari telinga. Ya gitu ya. Jadi intinya anak-anak semua jangan malu mengeluarkan suara. Kalau malu mengeluarkan suara nanti nggak jadi. Ya. Jadi sudah apa itu termasuk kompak ya anak-anak semua. Nanti tinggal nafas ya. Nanti harus diupayakan bisa panjang ya. Karena nanti kalau kita baca Al-Quran kalau nafasnya terlalu pendek nanti juga kurang enak. Salah satunya apa tadi?